Pembacaan Alkitab tanggal 12 November tahun 2024, hari ke-317. Rut pasal 3. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang, bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Rut pasal 4. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimeleh, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Mazmur 94. Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan. Ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah, ya Hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia.
Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Satu Timotius pasal 5. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau, supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Tema minggu ini memberi yang terbaik bagi Allah. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Penjelasan. Rut pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 6. Dalam bagian ini, Rut mengikuti arahan Naomi untuk bertemu Boas di tempat pengirikan. Boas menanggapi dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab, menghargai komitmen Rut kepada keluarga Naomi. Dia berjanji untuk menebus tanah keluarga Naomi dan menikahi Rut jika kerabat yang lebih dekat menolak haknya sebagai penebus. Ini adalah tindakan memberi yang terbaik bagi Allah, di mana Boas dengan penuh tanggung jawab mengutamakan kehormatan dan kasih setia keluarga di atas keuntungan pribadi. Mazmur pasal 94 ayat 1 sampai dengan 23. Mazmur ini menunjukkan keyakinan bahwa Allah adalah pembela bagi mereka yang setia dan hidup menurut kehendak-Nya. Allah tidak hanya melihat penderitaan umat-Nya tetapi juga menghargai setiap upaya mereka untuk hidup benar. Pemazmur mengingatkan bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi mereka yang tetap setia, dan pembela bagi orang benar yang setia kepadanya dalam segala keadaan. 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16.
Paulus memberikan panduan kepada Timotius mengenai peran dan tanggung jawab janda dalam komunitas gereja. Dia menekankan pentingnya memberi yang terbaik bagi Allah dengan menjalani hidup yang berdedikasi, terutama bagi mereka yang lebih tua dan bijaksana. Janda yang memenuhi kriteria ini diharapkan menunjukkan kehidupan yang setia dan saleh sebagai teladan bagi jemaat. Renungan. Di dalam Rut pasal 3 ayat 14 sampai dengan pasal 4 ayat 6, melalui komitmen Boas untuk menebus Rut, kita belajar tentang integritas dalam memberikan yang terbaik. Boas memilih untuk bertindak benar dan memberi yang terbaik bagi Allah melalui pengabdiannya kepada keluarga Naomi. Sikap Boas mengajarkan kita untuk mengutamakan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi. Kemudian di dalam Mazmur pasal 94 ayat 1 sampai dengan 23, Allah adalah pembela bagi orang benar yang memberi yang terbaik baginya dengan hidup setia dan beriman. Di tengah kesulitan, pemazmur tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan. Hal ini mengingatkan kita untuk terus memberi yang terbaik, bahkan saat kita menghadapi tantangan. Dan di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16, memberi yang terbaik bagi Allah juga berarti mempersembahkan hidup yang saleh dan menjadi teladan bagi orang lain, seperti nasihat Paulus mengenai peran janda dalam komunitas. Dengan hidup yang penuh kasih dan pengabdian, kita mencerminkan kasih Allah kepada sesama. Refleksi. Apakah kita juga siap berkomitmen pada tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah kita, seperti Boas, berkomitmen untuk bertindak benar di tengah tantangan? Rut pasal 3 ayat 14 sampai dengan pasal 4 ayat 6, memberi yang terbaik bagi Allah berarti menunjukkan integritas dalam setiap keputusan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan untuk memperkuat kita dalam kesetiaan kepadanya. Saat menghadapi situasi sulit, apakah kita percaya bahwa Allah tetap melihat usaha kita untuk setia kepadanya? Dari Mazmur pasal 94 ayat 1 sampai dengan 23, kita pelajari bahwa Allah adalah pembela bagi orang benar yang memberi yang terbaik baginya dan mau tetap percaya kepadanya. Bagaimana kita menunjukkan teladan bagi keluarga dan komunitas kita? Apakah hidup kita mencerminkan kasih Allah kepada orang lain melalui teladan dan dedikasi kita? Dari 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16, kita mengetahui bahwa memberi yang terbaik bagi Allah berarti kita mempersembahkan hidup yang saleh dan menjadi teladan bagi orang lain, yaitu dengan hidup yang penuh kasih dan pengabdian. Kesimpulan. Memberi yang terbaik bagi Allah adalah panggilan hidup yang diwujudkan melalui komitmen, pengorbanan, dan integritas. Di dalam Rut, Boas menunjukkan bagaimana pengabdian kepada keluarga dan Tuhan menjadi teladan ketaatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Mazmur pasal 94 menguatkan kita untuk tetap beriman, percaya bahwa Tuhan membela kita saat kita hidup dalam kasih setia. Dan di dalam 1 Timotius, Paulus menegaskan bahwa hidup yang saleh dan penuh kasih kepada sesama merupakan bentuk persembahan yang berharga di mata Allah. Mari kita berkomitmen memberi yang terbaik bagi Allah dengan hidup yang setia, penuh kasih, dan berintegritas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.